Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Sebenarnya beliau itu ingin menutup acara ini tetapi karena beliau harus segera pergi untuk urusan yang sangat penting, maka beliau pamit. Timbul masalah siapa yang akan menggantikan. Disepakati yang menggantikan yang namanya sama. Jadi kalau namanya sama biasanya pandangannya tidak jauh berbeda-beda ya. Kalau beda-beda dikit lah. Ya. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud sebagai salah seorang wakil ketua umum dan juga Buya Bastri Bermanda yang mungkin tidak bisa hadir karena kesehatan beliau. Para ketua sekjen Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, para wakil sekjen, bendahara umum dan para bendahara. Dari Dewan Pertimbangan ada Pak Zaitun, ada Pak Maman. Saya tadi sempat terkesima ya. Karena kata Pak Maman umur saya 75 tahun. Tapi wajahnya saya lihat masih muda. Saya umurnya 69 tahun, tapi wajahnya tua. Sehingga terpaksalah saya bertanya kepada Bapak Sekjen, Buya Sekjen. Karena ada teori. Teori ini disampaikan oleh seorang profesor doktor, tidak usah saya sebut namanya, yang jelas dia pernah menjadi rektor di sebuah universitas terkenal di negeri ini. Beliau menyampaikan kata-kata begini, karena beliau sering memberikan kuliah di hari Sabtu dan Minggu yang mahasiswanya itu sudah tua-tua, bahkan mantan-mantan pejabat. Di antaranya itu adalah Bapak Dr. Fahmi Idris. Jadi mahasiswa ini mengeluh, Bu, jangan berat-berat. Kami ini sudah tua-tua. Nah, kata ibu itu begini, ya, ibu lihat saja wajah kami, sudah tua-tua. Nah, keluarlah teori ibu itu. Jika kalian sudah tua, tetapi kalian ingin kelihatan seperti orang muda, maka carilah istri baru yang lebih muda gitu. Dan saya tanya tadi sama Pak Buya Sekjen, apa teori ini mendapat pembenaran tidak dari Kang Maman? Ternyata benar. Tapi menurut saya tidak usah ditiru lah ya, tidak usah ditiru lah. Yang mau aja boleh. Hah? Yang mau aja. Yang mau boleh. Dan yang berani. Dan yang berani ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya. Ternyata banyak sekali kerja yang harus kita kerjakan. Dan kerja yang harus kita kerjakan itu adalah sebenarnya amanat dari Munas yang kita terjemahkan setiap tahun dan kita bicarakan dalam Mukernas. Ini Mukernas ketiga. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua karena ini menurut saya sangat penting ya. Ketika negeri ini diproklamirkan, itu dalam risalah rapat
PPUPKI kalau saya tidak salah, itu dinyatakan jumlah umat Islam di negeri ini 95%. Tetapi beberapa waktu yang lalu Kementerian Dalam Negeri melansir data baru. Jumlah umat Islam di negeri ini tinggal lagi 86,8%. Jadi kita sudah merdeka 78 tahun. Semestinya jumlah umat Islam itu meningkat dari 95%, 95,5%, 96%, 97%. Tapi data dan fakta yang ada menunjukkan bahwasanya jumlah umat Islam itu malah menurun dan menurun. Gitu. Dan yang agak memprihatinkan saya itu begini. Kita ini majority dalam jumlah, tapi minority dalam peran. Saya kita sependapat ya, bahwasanya kita umat Islam di negeri ini belum bisa menjadi penentu. Pertanyaannya adalah kenapa kita belum bisa menjadi penentu padahal kita majority? Ada teorinya. Teori ini disampaikan oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki dan Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World. Di dalam kedua buku itu disimpulkan bahwa yang menjadi penentu di suatu negeri bukanlah para politisi, bukan para cerdik cendekia, bukan tentara dan bukan polisi. Seperti kita ketahui bersama, ada minimal 12 elit strategis ya, yang memberi corak dan warna terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya di negeri kita, di negara orang juga begitu. Yang pertama adalah elit strategis agamawan. Yang kedua politisi, yang ketiga cendekiawan, yang keempat pengusaha, yang kelima birokrat, yang keenam jurnalis, ketujuh profesional, ke-8 pendidik, ke-9 budayawan, ke-10 pekerja sosial, ke-11 tentara dan polisi, ke-12 para penegak hukum, hakim dan jaksa. Sepanjang pengetahuan saya, dari 12 elit strategis itu semuanya di tangan kita. Di Senayan sana itu data dari Bu Amir Syah pernah saya lihat, itu yang duduk di sana itu 80% beragama Islam. Itu ya. Birokrat itu isinya boleh dikatakan umat Islam semua. Apalagi di Kementerian Agama. Umumnya NU itu. Ya, umumnya NU. Dan ada Muhammadiyah kejepit satu itu ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Toh NU umat Islam juga gitu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, menurut Jeffrey Winters dan Noam Chomsky, yang menjadi penentu di suatu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Dalam bahasa lainnya adalah para pemilik kapital. Siapa yang menguasai kapital di Amerika,
Yahudi. Siapa yang menguasai kapital di negeri kita? Tidak ada wajahnya di sini. Ini wajah-wajah miskin semua ini. Data dan fakta yang menunjukkan bahwasanya yang menguasai ekonomi di negeri ini adalah saudara kita dari etnis Cina. Nggak bisa diingkari. Bahkan majalah Forbes secara reguler menerbitkan itu. Daftar 10 orang terkaya, 20 orang terkaya, 50 orang terkaya, 100 orang terkaya di negeri ini. Jadi yang ada di puncak-puncak strategis itu, yang ada di puncak-puncak piramid itu adalah dalam bidang ekonomi, ya saudara kita dari etnis Cina. Dari 10 orang terkaya, hanya nyempil 1 yang beragama Islam. Dari 20 orang terkaya, nyempil 2. Yang 1 penduduk asli atau pribumi, yang 1 dari warga keturunan. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, ketika saya ceritakan ini kepada orang-orang hebat di negeri ini, dan saya menjelaskan tentang keprihatinan saya bilang dari 100 orang terkaya di negeri hanya 20 orang yang beragama Islam. Buya, tidak benar itu Buya, katanya. Benarnya bagaimana? Dari 100 orang terkaya di negeri ini hanya 5 orang yang beragama Islam. Tuh. Untuk apa saya perlu menyampaikan ini ya? Karena saya ingin negeri ini berubah. Ya. Nasib kita umat Islam di negeri ini ya harus jauh lebih baiklah dari hari kemarin. Nah, oleh karena itu tidak dapat tidak ya, kita memperhatikan masalah ekonomi. Pak Yusuf Kalla telepon saya malam-malam. Pak Nrabas ini bagaimana ini Pak Nrabas? Ada apa Pak JK? Kok dari 10 orang terkaya di negeri kok hanya 1 yang beragama Islam? Jadi maunya Pak JK itu ya jangan seperti itu. Oleh karena itu di negeri ini sebenarnya sudah terjadi apa yang disebut dengan ketidakadilan. Saya mengistilahkannya dengan ketidakadilan proporsional. Kita itu jumlahnya kalau dibulatkan 90%, dan yang non kita itu, yang sesaudara kita juga sebangsa di tanah itu jumlahnya 10%. Semestinya representasi kita di 10 orang terkaya itu 9. Dan mereka hanya 1. Tetapi data dan faktanya menunjukkan adalah bahwa representasi kita hanya 1, sementara representasi mereka 9. Timbul pertanyaan, ini salah siapa? Kalau menurut saya yang pertama ini adalah salah kita. Dan yang kedua adalah salah dari pemerintah. Ya. Dan inilah yang dikritik oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan saya rasa juga beliau terpilih menjadi wapres itu dan dipilih jadi wapres itu karena beliau juga punya konsep tentang bagaimana merubah negeri dan negara ini ke arah yang lebih baik. Di antara yang beliau sampaikan itu adalah beliau ingin merubah kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan itu, jangan lagi meniru kebijakan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di zaman Orde Baru.
yang beliau sebut dengan trickle down effect. Trickle down effect itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa apanya adalah menetes ke bawah. Jadi kalau Bapak dan Ibu pergi ke Bali, Bapak lihat sawah itu apa tuh bertangga, seperti bertangga-tangga gitu. Kalau sawah di atas itu berair, maka sawah yang di bawah akan ikut basah. Karena apa? Karena air yang di atas itu akan menetes ke bawah. Tuh. Dan asumsi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh rejim Orde Baru. Tapi apa kata Pak Kiai Ma'ruf? Kita mengharapkan menetes, tapi tidak netes-netes. Gitu. Itu bahasa Pak Kiai Ma'ruf tuh. Mana penulis pidatonya Pak Kiai Ma'ruf tuh Pak Salahuddin Al-Ayyubi itu. Tapi tidak netes-netes kata beliau. Nah, oleh karena itu diperlukan kebijakan baru. Kalau tadi itu top down, kata Pak Kiai Ma'ruf, bottom up. Artinya dari bawah ke atas. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memiliki apa yang disebut dengan affirmative action. Politik keberpihakan. Apakah hari ini politik keberpihakan itu belum terwujud dan belum sesuai yang kita harapkan? Belum. Saya bisa buktikan. PBI nomor 17 kalau saya tidak salah, tahun 2015 menyatakan begini, dunia perbankan harus mengucurkan kredit strip pembiayaan kepada UMKM minimal 5%. Saya ingin jelaskan strukturnya dunia usaha di negeri ini. Usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro. Komposisinya adalah usaha besar itu 0,01% dengan jumlah pelaku 5.550. Usaha menengah jumlahnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku sekitar 60.000. Usaha kecil jumlahnya 1,22% dengan jumlah pelaku sekitar 700.000. Dan usaha mikro jumlahnya 98,68% dengan jumlah pelaku sekitar 64 juta. Jadi jumlah UMKM itu adalah 99,99%. PBI nomor 17 mengamanatkan kepada dunia perbankan supaya 5% diberikan kepada yang jumlahnya 99,99%. Jadi yang 95% diberikan kepada yang jumlahnya 0,01%. Nah, tapi ada niat baik dari BI. Tahun 2016 minimal 10%. 2017 minimal 15%. 2018 minimal 20%. Dan hari ini saya dengar sekitar 26%. Begitu. Karena waktunya pendek ya saya ingin mempercepat. Kira-kira apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin? Bentuk masyarakat kita ini kayak piramid. Hari ini kayak piramid. Di atas kecil, di tengah agak besar, di bawah besar. Tetapi setelah saya gambar, ternyata bentuknya tidak kayak piramid, Pak. Tapi kayak kubah Masjid Istiqlal. Kubah Masjid Istiqlal itu kayak begini.
Terus ada menara ke atas sedikit, di puncak itu ada menara. Yang ada di menara itu adalah, di situ ada usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Sementara yang di kubah besar itu adalah usaha mikro dan ultra mikro. Nah, tapi tidak apa-apalah, kita anggap saja bentuknya kayak piramid gitu ya. Nah, yang diinginkan oleh Pak Haji Ma'ruf Amin itu adalah bentuk dan struktur yang seperti itu harus kita transformasikan ke dalam bentuk belah ketupat kayak begini. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Berapa kira-kira yang ada di atas itu? Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie itu cukup 2%. Di tengah 95%, di bawah 3%. Dan kalau itu terjadi, maka akan terjadi bentuk yang ketiga kayak gunungan dalam apa? Wayang Jawa itu. Bentuknya kayak gini. Tumpul di bawah. Negara yang sudah seperti bentuk yang ketiga ini, itu ada Singapura. Di Singapura yang ada adalah hanya usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Sementara usaha mikro dan ultra mikro udah nggak ada. Gitu. Nah. Oleh karena itu Pak Yusuf Kalla meminta kepada saya, Pak JK maunya apa? Saya menginginkan begini Pak Nurabas, tolonglah Majelis Ulama Indonesia ini, tolonglah para da'i, para mubalik ini, kalau berceramah dan berkhutbah, jangan masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang non-ekonomi saja. Tolonglah mereka juga berkhutbah, berceramah tentang arti pentingnya kita itu berbisnis. Dalam bahasa berguyon beliau begini, Anda kenapa punya istri 2, 3, 4? Ya, mereka jawab, sunnah Rasul, gitu kan. Karena Rasul melakukan, mereka tiru. Kata Pak JK, padahal Rasulullah juga adalah bisnismen. Semestinya kalau mereka memang konsisten dan konsekuen, ya kita juga harus berusaha untuk menjadikan umat kita menjadi pengusaha. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, terserah siapa yang akan menjadi presiden, tapi saya tetap dengan jati diri saya pribadi ya. Dalam hal yang terkait dengan agama, dan itu saya rasa tidak hanya sikap saya, harus menjadi sikap kita semua. Dalam hal yang terkait dengan agama, pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta fatwa-fatwa yang kita sudah keluarkan. Jadi jangan ada pengurus MUI yang melanggar fatwa. Pak Kiai Niam tidak ada ya? Jangan Pak Kiai Niam yang melanggar fatwa Anda. Jangan. Pedoman kita Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa-fatwa yang sudah kita keluarkan. Dan dalam berkehidupan kebangsaan, ini kata Pak Kiai Ma'ruf ini, kita dalam melihat bangsa dan negara ini, kita melihat sebagai Darul Mithaq, yaitu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Apa kesepakatan kita? Yang pertama, bentuk negara kita republik, bukan kesultanan, bukan kerajaan. Tuh. Yang kedua adalah falsafah bangsa kita adalah Pancasila. Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Oleh karena itu harus menjadi sikap kita MUI untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan itu. Oleh karena itu jika ada para pihak di negeri ini yang ingin merusak dan mengobrak-abrik kesepakatan tersebut, maka wajiblah hukumnya bagi kita untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya itulah sebabnya saya tidak pernah berhenti berbicara. Tapi acuan saya dalam bersikap dan bersuara adalah kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya dukung. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah dan fatwa-fatwa kita, saya tentang. Gitu. Makanya saya dikritik. Kalau dia sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya dukung. Dan kalau saya dia tidak sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya akan ingatkan. Saya dituding oleh para buzzer telah berpolitik di Majelis Ulama Indonesia. Saya jelaskan, saya memang berpolitik. Tapi politik saya tidak politik kekuasaan. Politik saya tidak politik kepartaian. Saya tidak pengen jadi presiden. Saya tidak pengen jadi wakil presiden, saya tidak pengen jadi menteri, saya tidak pengen jadi duta besar, saya tidak pengen jadi komisaris, saya tidak pengen jadi anggota DPR. So yang namanya politik kekuasaan itu kan berusaha merebut kekuasaan. Ingin jadi presiden, ingin jadi wapres, ingin jadi menteri, ingin jadi duta besar, ingin jadi komisaris, ingin jadi anggota DPR. Saya enggak. Karena saya sudah tua, Pak. Saya Pak Maman dah berangkat dia. Sudah tua. Politik saya adalah politik nilai. Oleh karena itu, saya katakan kepada para buzzer tersebut, jika Jokowi benar, saya akan dukung, meskipun saya akan dibully oleh teman-teman saya. Tetapi jika Jokowi salah, saya harus ingatkan. Sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, sebagai warga bangsa, saya harus ingatkan. Masalah konsekuensi itu urusan saya. Nah, inilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, oleh karena itu saya pengen kita-kita di Majelis Ulama Indonesia ini bersatu. Di dalam ijtima ulama di Ponorogo itu pakai Ma'ruf mengajukan sebuah konsep yang disebut dengan taswiyatul manhaj wa tansiqul harakah. Ayo kita samakan persepsi kita samakan visi dan misi kita. Lalu kita masing-masing ormas-ormas ini silakan berbuat. Tetapi kalau saat ini kita akan berbuat, coba bersinergi. Karena dengan kita bersinergi akan melahirkan kekuatan. Nah, oleh karena itu saya akan mengakhiri sambutan saya ini dengan mengutip kata-kata orang arif di negeri ini. Bagi saya kata-kata ini betul-betul berarti dan bermakna. Kata-kata ini disampaikan oleh jenderal berbintang 5 di negeri ini. Jenderal berbintang 5 di negeri ini hanya 3 orang. 1 Soeharto, 2 Nasution, 3 Jenderal Sudirman. Nah, kata Jenderal Sudirman begini, karena beliau tentara tentu beliau bicara menang kalah, tapi kalau kita karena bukan tentara kita bukan menang kalah tapi maju atau tidak maju. Jika kalian ingin menang, kata Sudirman, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat,
maka kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin menyambung tali silaturahim. Kalian harus rajin menyambung tali batin. Jadi jika kita rajin menyambung tali silaturahim, rajin kita menyambung tali batin, maka rasa persatuan dan kesatuan di antara kita akan terbangun dengan baik. Ya. Apalagi kita ini katanya tadi dari ada 70 ormas dan elemen yang berkumpul di MUI ini. Jika rasa persatuan dan kesatuan di antara kita bagus, maka kita akan kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan menang. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya bisa menampik teori Jeffrey Winters. Kalau Jeffrey Winters menyatakan yang menjadi penentu di suatu negeri bukan politisi, bukan tentara dan bukan polisi, tetapi adalah orang yang menguasai kapital di negeri tersebut. Saya akan bisa tampik dan tolak itu kalau seandainya umat Islam di negeri ini bersatu. Dan kesimpulan saya ini juga digarisbawahi oleh salah seorang ayatullah di Iran. Ketika saya dengan teman-teman bertamu ke Iran, orang kedua di Iran itu ayatullah, lupa saya namanya, menyatakan begini. Umat Islam akan kembali memimpin dunia, tapi umat Islam akan kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, dan bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip satu, kata beliau. Ini maaf nih ya, ini bukan kata-kata, ini kata beliau ya. Tapi nanti kata-kata beliau ini saya sempurnakan. Saya titip satu. Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Kurang lengkap. Tolong ukhuwah Islamiyah sesama ormas Islam ini dijaga gitu. Nah, oleh karena itu di bagian akhir sekali, karena ini kita akan menghadapi Pilpres ya. Tadi malam ada kata-kata yang menarik bagi saya, atau kemarin sore dari Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Saya bacakan sebentar ya, Bapak bersabar sebentar. Gini. Silakanlah Anda, kata Pak Jimli ya. Kata Pak Jimli, kita jangan memilih orang yang tidak kita sukai. Ini kata Pak Jimli. Kita jangan memilih orang yang tidak kita sukai, tapi kita jangan menghalangi orang yang akan memilih orang yang tidak kita sukai. Saya robah. Silakan kita memilih orang yang kita kagumi, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kita jangan menghalangi orang yang akan memilih orang yang tidak kita kagumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Dr. Anwar Abbas menutup secara resmi Musyawarah Kerja Nasional ketiga Majelis Ulama Indonesia tahun 2023. Ya, saya ini maaf saja ya. Saya itu kalau perempuan sebelum dia mendekat saya sudah tahu apa yang akan diomongkannya. Jadi saya ini termasuk orang yang ngertiin tentang perempuan ya. Lalu itu mari kita tutup acara ini sama baca basmalah. Inilah resiko kalau tidak hadir di pembukaan ya. Ini gara-gara perempuan Bu ya. Gara-gara perempuan juga. Memang kalau dengan perempuan ini kadang-kadang hilang akal kita. Yang lebih dominan itu perasaan ya. Ya mari kita tutup acara ini bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.